Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel saya ini. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara. Bila kita ke Tomohon, maka salah satu ikon yang akan kita lihat di Tomohon adalah patung Tololiu Tua. Patung Tololiu Tua ini berdiri di pertigaan menuju ke Tondano dan ke Kawangkoan dan Langoan. Tololiu merupakan pemimpin suku Tombulu yang terkenal sakti. Disebut juga Tololiu Tua dan merupakan leluhur dari kepala Tomohon Mayor Ngantung Palar yang memerintah di Tomohon 1835 sampai 1853. Tololiu Tua ini adalah tokoh pemersatu di Tomohon. Dan ini adalah gambar situasi kota Tomohon sebagai kota tua di Minahasa. Dan gambar ini adalah simpang 3 atau pertigaan di mana sebelum dibangunnya patung Tololiu Tua di tempat ini. Dan diketahui sebelum patung Tololiu Tua dibangun, sudah ada tugu yang disebut dengan Tugu Pembebasan. Karena pada saat itu ada peristiwa Permesta dan kemudian akhirnya berakhir perang dengan pemerintah pusat dan dibangunlah Tugu Pembebasan di situ. Tapi kemudian tugu itu diubah oleh mantan gubernur Sulawesi Utara, H.V. Worang, di mana ia kemudian mengusulkan untuk membangun patung yang bernilai sejarah dan budaya di Minahasa. Maka dipilihlah patung yang saat ini disebut dengan Tololiu Tua. Meskipun sebelumnya memang akan dibangun patung yang disebut dengan patung Tumalun, tapi akhirnya berubah menjadi patung Tololiu Tua. Berbicara tentang sejarah kota Tomohon, tidak akan lepas dari cerita rakyat di mana asal-usul Tomohon itu sendiri berasal dari penemuan mata air Muung di Kelurahan Matani, Kecamatan Tomohon Tengah. Ini adalah mata air Muung yang merupakan cikal bakal disebutnya Tomohon. Sebagaimana diketahui, Tomohon berasal dari kata Tou dan Muung. Dulunya disebut dengan Tou Muung, tapi kemudian berubah menjadi Tomohon. Mata air Muung ini dalam cerita rakyat disebutkan bahwa seorang pemburu yang dikenal dengan nama Wawo Kumiwel melakukan perburuan di tempat ini, dan ketika tombaknya itu menancap buruan, akhirnya terkena pada satu lokasi di mana tombaknya itu menembus tanah dan muncullah mata air yang oleh rakyat disebut dengan Muung. Tomohon merupakan wilayah pemukiman lama di Minahasa, dan karena itu Tomohon merupakan salah satu kota tua. Ini dibuktikan dengan adanya waruga yang berpusat di Woloan. Waruga yang merupakan tempat pemakaman orang Minahasa ini di Woloan dikenal dengan Waruga Nimawanua. Kemudian dalam sejarah Tomohon, kita juga mencatat 3 tokoh yang sangat dikenal di tanah Minahasa pada abad ke-17 dan abad ke-18, yaitu Supit, Lonto, dan Paat. Ketiga tokoh Minahasa ini merupakan kepala hukum mayor
di mana mereka dipercayakan untuk memimpin para mayor atau hukum besar di beberapa distrik di Minahasa. Uniknya, mereka bertiga selain berasal dari Tomohon, mereka juga adalah hukum besar di beberapa distrik di wilayah Tomohon. Sebagaimana diketahui, wilayah Tomohon yang dikenal sekarang sebagai Kota Tomohon merupakan gabungan dari 4 distrik di masa pemerintahan Belanda. Keempat distrik itu adalah distrik Saronsong, distrik Tomohon, distrik Kakaskasen, dan distrik Tombariri. Tomohon memang sudah lama dikenal sebagai kota tua. Ini terbukti dari catatan sejarah yang ditulis oleh Nicholas Grafland, seorang guru, penginjil, dan wartawan yang pernah berkarya di tanah Minahasa. Disebutkan oleh Grafland bahwa Tomohon merupakan suatu kota yang indah, di mana merupakan suatu wilayah yang sangat ramai karena merupakan wilayah transit dari orang-orang Minahasa. Bagi orang-orang yang ada di tanah Minahasa, Tomohon menjadi tempat persinggahan tapi juga sekaligus tempat transit dari orang-orang Minahasa yang berasal dari Tondano, Sonder, Kawangkoan, Tompaso, Langoan, Belang, Ratahan, Tombatu, di mana setiap kali mereka akan mengadakan perjalanan ke Manado, pasti akan melewati Tomohon. Dan karena itu, Tomohon sejak lama menjadi kota yang ramai. Terbukti juga dari beberapa foto gambar lama yang menunjukkan kegiatan yang ada di Tomohon, seperti pasar dan lalu lintas yang cukup ramai. Dan ini adalah gambar pasar Tomohon yang lama. Kemudian juga ini adalah jalan raya dari Tondano menuju Tomohon di masa lalu dengan latar belakang pemandangan Gunung Lokon. Tomohon adalah satu kota religius karena Tomohon sudah menjadi salah satu pusat kegiatan keagamaan, baik dari kalangan Protestan maupun Katolik. Sebagaimana diketahui, sejak tahun 1843, Pendeta Nicholas Philip Wilken yang diutus oleh NZG berkarya di Tomohon. Ia mendirikan beberapa jemaat, termasuk juga jemaat yang ada di sebagian Pineleng dan di Sonder. Ini adalah monumen Wilken yang ada di kompleks pasar dan terminal Tomohon. Dari hasil penginjilan yang dilakukan oleh Wilken itulah Tomohon menjadi salah satu kota penginjilan yang berhasil, di mana hampir seluruh masyarakat di wilayah Tomohon menjadi Kristen. Dan akhirnya dari pertumbuhan jemaat berdirilah gereja yang dikenal dengan Gereja Sion Tomohon. Dan dari Gereja Sion Tomohon itulah berdiri Gereja Masehi Injili di Minahasa pada tanggal 30 September 1934, di mana pada saat itu hadir dan meresmikan Gemim, yaitu Gubernur Jenderal Mr. De Jong. Ini adalah gambar ketika peresmian Gemim.
Dan ini adalah salah satu kegiatan jemaat yang dilakukan di Gereja Sion Tomohon. Selanjutnya dalam gambar ini merupakan salah satu peristiwa bersejarah saat Presiden Republik Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno, turut menghadiri acara puncak hari ulang tahun Gemim Bersinode yang ke-23, tepatnya tanggal 30 September tahun 1957. Dalam gambar ia sedang berpidato di Gereja Sion Tomohon. Dan sebagaimana diketahui, pertumbuhan jemaat Kristen di Tomohon selain dari kalangan Protestan juga dari kalangan Katolik. Ini adalah gambar gereja Katolik yang ada pada masa itu, di mana gereja Katolik ini tetap eksis dan hadir di tengah jemaat dan umat yang ada di kota Tomohon. Ini adalah gereja Katolik di jalan utama kota Tomohon tempo dulu, dan sekarang tepatnya berada di samping persekolahan Katolik Stella Maris. Selain agama Kristen Protestan dan agama Kristen Katolik, hadir pula agama Islam di Tomohon. Hal ini terbukti dengan adanya pemukiman kampung Jawa Tomohon. Konon penduduk yang ada di kampung Jawa Tomohon ini berasal dari Banten. Mereka adalah keturunan dari Tubagus Buang yang dibuang oleh Belanda karena ia merupakan tokoh pergerakan perjuangan masyarakat Banten, Jawa Barat melawan penjajah Belanda. Bahkan di Tomohon terdapat pula wihara bagi umat Buddha. Wihara yang terletak di Kakaskasen Tomohon ini menjadi tempat ibadah sekaligus juga tempat wisata. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Jeffrey Pai. Saat ini saya sedang berada di Gereja Sion Tomohon yang merupakan gereja bersejarah, di mana gereja ini merupakan tempat diresmikannya Gereja Masih Injili di Minahasa menjadi gereja yang berdiri sendiri pada tanggal 30 September 1934. Saat peresmian tersebut dihadiri oleh Gubernur Jenderal Mester de Jong dan beberapa pendeta asal Belanda, karena gereja Masih Injili di Minahasa ini dulunya masuk dalam gereja yang disebut dengan Indische Kerk atau gereja Protestan di Indonesia. Kota Tomohon saat ini memang bertumbuh pesat dan ramai setelah ditetapkan menjadi kota otonom sejak tahun 2003. Di tengah kota juga telah dibangun monumen Alpha Omega, menjadi salah satu ikon baru di kota Tomohon ini. Dan selain monumen Alpha Omega juga telah dibangun berbagai fasilitas, terutama fasilitas pariwisata dan juga bangunan-bangunan perkantoran dan pembangunan jalan-jalan baik di wilayah perkotaan maupun sampai di perkebunan. Semenjak lama kota Tomohon dikenal sebagai kota siswa, kota bunga, juga kota pariwisata, tapi juga merupakan kota religius, terutama karena Tomohon menjadi pusat
kegiatan dari Gereja Masehi Injili Bumi Minahasa, di mana letak kantor sinode Gemim berada di kota Tomohon. Dan banyak kalangan menyebut Tomohon sebagai ibu kotanya Gemim. Dan ini merupakan suatu bukti bahwa Tomohon merupakan suatu kota penting karena sempat dikunjungi oleh beberapa presiden. Mulai dari Presiden pertama Insinyur Soekarno, Presiden Soeharto. Dalam catatan sejarah, Presiden Soeharto datang di Tomohon pada tahun 1967 ketika ia baru saja memegang jabatan sebagai presiden. Bahkan di tahun 1980 saat pelaksanaan sidang Dewan Gereja-Gereja Indonesia atau yang disebut sekarang Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Presiden Soeharto juga datang menghadiri sidang DGI dan meresmikan bangunan Bukit Inspirasi Tomohon. Presiden yang juga datang di Tomohon adalah Abdurrahman Wahid. Gus Dur merupakan salah satu tokoh yang sangat plural dan menciptakan toleransi di Indonesia. Dan setelah Gus Dur, presiden yang datang berkunjung juga di Tomohon adalah Presiden Megawati, di mana ia juga sempat berpidato di Gereja Sion Tomohon, di mana ayahnya Soekarno pernah berpidato di tempat ini di tahun 1957. Setelah Megawati, hadir pula Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Tomohon saat peresmian Sekolah Menengah Umum Santo Nikolas Lokon yang dikenal dengan SMU Lokon, dan juga peresmian tempat penyulingan air nira di Masarang. Dan selanjutnya Presiden Joko Widodo juga telah menginjakkan kakinya di Tomohon, baik ketika ia akan mencalonkan diri sebagai presiden maupun ketika ia sudah menjadi presiden. Dan berikut ini kami menyajikan sejarah pemerintahan Kota Tomohon semenjak Kota Tomohon menjadi kota otonom dari tahun 2003, tepatnya semenjak tanggal 4 Agustus 2003. Yang menjadi pejabat wali kota sementara yang pertama adalah Boy Tangkawarou. Kemudian ia digantikan oleh pejabat baru Jeffrey Korengkeng, dan selanjutnya digantikan oleh pejabat Niko Pelealu. Dan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilaksanakan tahun 2005, yang menjadi wali kota dan wakil wali kota terpilih adalah Jefferson Rumayar dan Sheni Watulangkou. Keduanya memerintah dari tahun 2005 sampai 2011. Kemudian dalam pilkada selanjutnya yang terpilih adalah Jefferson Rumayar dan Jamie Eman. Namun karena Jefferson Rumayar sebagai wali kota tersandung dengan kasus korupsi, ia kemudian digantikan oleh Jamie Eman. Dalam kepemimpinan Jamie Eman, ia tidak didampingi oleh wakil wali kota. Dan dalam pemilihan kepala daerah selanjutnya,
terpilih Jamie Eman dan Sherry Sompotan. Dan terakhir, untuk jabatan saat ini dipegang oleh Wali Kota Carol Senduk dan Wakil Wali Kota Penny Lumentut. Tomohon sebagaimana dijuluki sebagai kota bunga dan sudah beberapa kali melaksanakan festival bunga yang diikuti oleh beberapa negara. Dan ini banyak mengundang para turis untuk menyaksikan festival bunga di kota Tomohon. Dan kota Tomohon yang dikenal sebagai kota pariwisata memiliki objek-objek wisata yang menarik, antara lain Danau Linau. Danau Linau sudah sejak lama dikenal sebagai objek wisata yang menarik. Selain itu juga di Tomohon, salah satu objek wisata yang menarik adalah Gunung Lokon. Di Gunung Lokon, ini suasana di mana selain mobil-mobil, Anda akan melihat kawah Gunung Lokon, motor, di mana mereka adalah Anda juga bisa orang-orang mendaki yang sampai mendaki ke Gunung Lokon. puncak Gunung Lokon. Hampir setiap hari mereka yang hobi mendaki maupun yang ingin menyaksikan keindahan kawah Gunung Lokon datang di tempat ini, baik sebagai turis lokal maupun sebagai turis mancanegara. Inilah jalur. Memang Lokon menjadi salah satu objek wisata yang paling banyak dikunjungi di Tomohon. Demikianlah penyajian kami tentang sejarah kota Tomohon, dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan teman-teman subscribe agar teman-teman selalu mendapatkan informasi yang aktual dari saya. Sampai jumpa dan terima kasih.